Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Francisca. Saya dari Prodi PGSD 4B. Di sini saya akan simulasikan materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS pada anak kelas 6 semester 2. Baiklah, langsung saja saya melakukan simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku. Ketua kelasnya ada. Oh iya, Adi. Oh silakan Adi, pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anakku? Sehat semua kan? Alhamdulillah pada sehat semua. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Adi hadir. Putri, mana Putri? Oh itu dia hadir. Denny ada. Oh hadir. Sari hadir. Rara, mana Rara? Oh hadir. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya hadir ya nak. Sekarang ibu mau nanya, udah pada sarapan belum? Jangan-jangan pada belum ya? Udah? Ada yang belum juga. Ya udah, nanti istirahat, jangan lupa sarapan ya. Nanti sakit lagi. Nah, ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu ya? Nah, kita hari ini akan membahas pembelajaran tentang bencana alam. Terus jenis-jenis bencana alam itu apa aja, penyebabnya dan cara mengatasinya. Sebelum itu ibu menanya, udah ada yang tahu belum sih apa itu bencana alam? Ya, bencana alam itu ini apa? Itu contoh-contohnya ada gempa bumi, tanah longsor dan lain-lainnya. Nah, jadi kita masuk materi aja ya. Yang pertama itu bencana alam. Bencana alam itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, jenis-jenis bencana alam itu ada banyak. Ada yang tahu yuk? Siapa yuk? Apa Rara? Iya benar, ada banjir, ada tanah longsor, ada angin topan, tsunami, ada gunung meletus, gempa bumi, masih banyak lagi ya. Pinter anak-anak ibu. Jadi kita sekarang yang pertama itu kan ada yang namanya banjir. Ada yang tahu nggak sih penyebab banjir itu apa? Apa penyebab banjir itu? Nah benar Putri, iya ada karena kita buang sampah sembarangan, benar. Iya penebangan itu. Jadi banjir itu penyebabnya tuh ada banyak ya anak-anakku. Ada penebangan secara liar, penebangan pohon itu secara liar, kemudian ada curah hujan yang tinggi, kemudian karena dia membuang sampah sembarangan, terus kapasitas sungai yang kecil, daerah yang memiliki dataran rendah, tanah yang tidak mampu menyerap air, pemakaian air tanah yang tinggi tinggal di daerah resapan air. Itu penyebab banjir ya anak-anakku, bahaya sekali banjir itu. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya, cara mengatasinya kalau banjir? Nah iya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, itu penting. Kemudian buat saluran air, membersihkan saluran air, membuat bendungan, menanam pohon, kemudian melestarikan hutan, membuat sumur, kemudian mengeruk sungai. Nah itu contoh peristiwa bencana alam yang pertama.
Ada pula bencana alam yang kedua, yaitu ada bencana alam tentang tanah longsor. Nah, apa sih penyebab tanah longsor itu? Apa sih tanah longsor itu? Ada yang tahu? Nah, jadi tanah longsor itu perpindahan material membentuk lereng berupa bantuan. Kemudian bahan rombakan, tanah atau material campuran yang kemudian bergerak ke bawah atau keluar lereng sehingga menimbun bangunan atau apapun yang ada di bawahnya. Nah, begitu banyak penyebab bencana alam tentang tanah longsor ya. Itu ada karena hujan yang tinggi, erosi tanah, kemudian getaran atau lereng tebing yang terjal, terus bendungan susut, tanah tidak padat, pertanian di lereng gunung, dan penumpukan sampah. Jadi cara mengatasinya gimana sih? Nah, jadi cara mengatasinya itu dengan cara kita tidak membangun rumah di bawah atau di dekat tebing. Itu sangat bahaya karena kalau kita tanah longsor langsung ambruk. Nah, kemudian itu menghindari bangunan kolam atau perkebunan di lereng yang dekat dengan permukiman warga. Itu harus kita hindari. Kemudian juga ada jarang melakukan pemotongan pohon di dekat lereng. Hindari mendirikan permukiman di tepi sungai. Terus jangan lupa kita buat saluran pembuangan air. Terus jangan lupa menanam jenis tanaman keras dan ringan. Itu cara pencegahan tanah longsor. Nah, kemudian di sini ada lagi gempa bumi. Ada yang tahu gempa bumi? Iya, kalau gempa bumi itu apa? Ini kita bergerak ya. Pokoknya kita kayaknya gerak gitu, badannya itu gerak. Terus bumi bergetar gitu. Nah, jadi gempa bumi itu peristiwa bergetarnya atau berguncangnya permukaan bumi yang ditumpukan antar lempeng bumi akibat sesar atau pepatahan letusan gunung api maupun runtuhan bebatuan. Nah, gempa bumi ini terjadi itu karena letak di antara 3 lempengan tektonik atau lempengan Eurasia, lempengan Pasifik, kemudian lempengan Hindia sampai Australia. Nah, kondisi ini mengakibatkan Indonesia itu mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Nah, ada yang tahu nggak sih wilayah-wilayah yang rawan kena gempa bumi? Ada yang tahu? Yuk, jawab. Siapa yang mau tahu tuh? Adi, tahu nggak? Rara, Sari, Putri, Denny, pada belum tahu ya. Nah, wilayah Indonesia yang rawan itu di Provinsi Aceh. Itu ada itu di Provinsi Aceh, kemudian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, dan daerah istimewa yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, kemudian Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, dan daerah Papua. Nah, selain itu gempa bumi ini juga bersifat merusak anak-anakku karena dia itu bisa dalam waktu yang kapan saja, dan ya kita tidak bisa menentukan kapan terjadinya. Nah, jadi kita itu cara sekarang. Nah, itulah tadi tentang gempa bumi. Nah, pada saat gempa bumi apa sih yang seharusnya kita lakukan biarin kita terhindar dari gempa bumi itu, biar tidak mengenai kita tuh gimana sih anak-anak? Pada tahu nggak sih gimana? Nah, kita tuh pertama itu kita harus melindungi kepala. Kita menyumput di tempat yang aman seperti di bawah
meja. Kita jangan mendekati jendela yang memiliki kaca ataupun di pintu, itu karena bahaya. Kita harus ngumpet di bawah meja ataupun di bawah keranjang, maksudnya keranjang di bawah tempat tidur. Nah, untuk cara melindungi kepala itu kita bisa menggunakan helm ataupun bantal. Nah, lebih aman lagi kita tidak berada di dalam rumah. Apabila kita sedang masak, segera kita matikan kompor, karena supaya arus listrik itu tidak terjadi pada saat gempa bumi, dan kita segera berlindung mencari pertolongan kita keluar dari rumah. Nah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Nah, Ibu rasa udah pada paham ya materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Ibu rasa cukup pada hari ini. Nah, kita akan melakukan diskusi kembali pada minggu depan. Pada pertemuan hari ini Ibu rasa cukup, dan kita akan belajar diskusi tentang materi ini tuh pada minggu depan lagi. Jangan lupa Ibu minta kerjakan halaman 88 ini bagian A dan B. Minggu depan kita bahas bareng-bareng, oke? Jadi Ibu rasa cukup materi pada hari ini. Jangan lupa kita melafazkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi saya pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.